Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul Geopolitik di Era Perang Dingin. Perkenalkan, nama saya Aditya Prianggara, NPM 192030 dan ini ada dari anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Almanida Uljanati, kedua Ulfa Habibah, ketiga Karina Riza Septiani, dan terakhir ada Andriana Anjani. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu geopolitik di era perang dingin. Perang dingin adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya NATO dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Perang dingin merupakan sebuah persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam merebut pengaruh negara-negara lain. Peristiwa ini dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman atau Nazi di Perang Dunia II, yang kemudian menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Karina. Dipersilakan. Selanjutnya ada geopolitik era Perang Dingin. Geopolitik Perang Dingin secara umum dipahami sebagai kebijakan yang hanya dimainkan oleh dua negara adikuasa saat itu, yaitu AS dan Uni Soviet. Pada masa ini, negara-negara di dunia hanya dapat memilih apakah ikut AS atau Uni Soviet. Sehingga ada yang menyebut bahwa geopolitik Perang Dingin bercorak hitam dan putih dengan penuh pencitraan yang kontras satu sama lain. AS dengan demokrasinya dan Uni Soviet dengan ekspansinya. Konflik antara dua kata yakni kapitalisme dan sosialisme, menurut Mary Kaldor, akan memberi jalan bagi setiap pihak untuk membentuk perspektif individu dalam upaya mendeskripsikan dunia. Next. Pemikiran geopolitik Perang Dingin. Yang pertama ada dari domino teori. Ketika suatu negara jatuh ke tangan komunis, maka negara-negara lain sekitarnya akan mengikuti. Tidak pernah jelas siapa yang pertama kali menemukan istilah ini. Namun teori domino muncul dalam berbagai geostrategi AS. Teori domino terlihat jelas terutama saat AS ikut terjun dalam Perang Vietnam untuk mencegah komunisme menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kedua ada dari George F. Kennan. Kebijakan luar negeri AS pada Uni Soviet harus dalam jangka panjang. Pengurangan containment yang sifatnya penuh kewaspadaan dan keras. Pernyataan Kennan ini lalu dijadikan dasar geopolitik AS di tahun-tahun berikutnya. Containment policy berikutnya menjadi kebijakan untuk menghambat ekspansi Uni Soviet di masa Perang Dingin. Selanjutnya, adapun konsep dasar ancaman. Dalam mengeksekusi geopolitiknya, ada beberapa strategi yang dijalankan oleh AS dan Uni Soviet. Masing-masing berusaha untuk terus menghambat pengaruh lawan dengan berbagai caranya. Namun, pada masa ini, kedua negara ini tidak langsung konfrontasi satu sama lain. Jika ada perang terjadi, itu hanya sekedar perang proksi yang tidak langsung melibatkan keduanya. Secara umum, keduanya ini lebih banyak terlibat dalam upaya containment masing-masing dengan memberi bantuan dan saling bersaing dalam banyak hal, misalnya nuklir. Kemudian adapun
Amerika Serikat dalam pandangan USSR, pemerintahan panjang Leonid Brezhnev disebut di Rusia sebagai periode stagnasi. Kemudian sikap Soviet terhadap Amerika Serikat menjadi tidak terlalu bermusuhan pada awal tahun 1970-an. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menghasilkan pertemuan puncak dan pendatanganan perjanjian pembatasan senjata strategis. Brezhnev proklamirkan pada tahun 1973 bahwa hidup berdampingan secara damai adalah keadaan normal, permanen, dan hubungan yang tidak dapat diubah antara negara-negara imperialis dan komunis, meskipun ia memperingatkan bahwa konflik mungkin berlanjut di dunia ketiga. Selanjutnya, USSR dalam pandangan AS. Pada tahun 1922, hubungan bilateral antara AS dan USSR ditentukan oleh ketidakpercayaan dan permusuhan yang tegang. Kemudian ketegangan bilateral tersebut meningkat menjadi perang dingin. Selain itu, berakhirnya Perang Dunia Kedua mendorong terjadinya perang dingin. Adapun kondisi dunia pasca Perang Dunia, maaf, slide-nya. Kemudian adapun kondisi dunia pasca Perang Dunia, satu, AS dan USSR menjadi negara superpower. Kedua, kerugian perang, pengangguran, infrastruktur yang rusak, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Dan ketiga, terbentuknya UNRWA. Kemudian ideologi AS adalah liberalisme, sedangkan ideologi Uni Soviet adalah komunisme. Nah, menurut Robert MC Namara, konflik Perang Dingin ini karena AS telah melakukan salah persepsi, misperception, tentang ideologi komunis, yaitu doktrin socialism in one country. Dan persepsi AS tersebut diperkuat dengan ditemukannya dokumen yang membenarkan perluasan pengaruh Uni Soviet. Sebagai implikasi, negara dunia ketiga menjadi objek pertarungan oleh negara-negara superpower, yang mana mengakibatkan ketidakmauan untuk terseret dalam kelompok ideologis antara dua superpower. Lahirlah kelompok non-blok yang ditandai dengan KTT 1 di Beograd 1961. Next. Selanjutnya ada ruang wilayah sebagai show of force. Yang pertama dibahas dalam Undang-Undang Penataan Ruang, yakni UU nomor 26 tahun 2007 yang menjelaskan tujuan disusunnya rencana tata ruang. Kemudian dibahas dalam pasal 2 UU Penataan Ruang mengenai tata ruang nasional. Dan yang terakhir, penyusunan rencana tata ruang wilayah dilakukan melalui serangkaian langkah kerja, yaitu identifikasi potensi dan masalah, pengembangan tata ruang, dan penyusunan rencana. Mute. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa geopolitik Perang Dingin diibaratkan sebagai peta hitam dan putih atau black and white map. Dunia terbagi menjadi dua, meski dalam perkembangannya kemudian ada beberapa negara yang menamakan diri sebagai the Third World. Dunia dua tersebut adalah yaitu the First World, yang terdiri dari AS dan sekutunya, serta the Second World yang terdiri dari Uni Soviet dan sekutunya. Ini disebabkan karena pada masa Perang Dingin, pola geopolitik yang terjadi adalah konflik teritori dan pengaruh antara Iron Curtain dan Free World. Mungkin segitu saja dari kelompok kami bisa menjelaskan. Terlebih dan terkurangnya mohon maafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.